Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film dan Timas Menyapa. Di pagi hari ini, mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita orang percaya, supaya kita sebagai orang percaya memiliki iman yang teguh, iman yang selalu dibangun, dan iman yang tetap kuat dalam kita melayani Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, dan kita lompat di ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita membaca satu perikop, sebenarnya ini adalah satu perikop, judulnya keyakinan iman. Kalau kita melihat di dalam ayat 31 pasal yang ke-8, di sini firman Tuhan katakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita sedang memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ini juga terlukis dalam hidup kita orang percaya sebagai kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang telah merdeka dari segala dosa-dosa kita, dan ketika kemerdekaan itu ada dalam hidup kita orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang akan dapat melawan kita jika Allah di pihak kita. Dan ayat yang ke-37 firman Tuhan juga katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang telah menang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Allah ada di pihak kita orang percaya. Dan di pada pagi hari ini saya akan membawa kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Di sini firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Yang pertama di sini firman Tuhan katakan di ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini adalah satu hal yang luar biasa dalam hidup kita orang percaya. Ketika kita telah ditebus dari dosa-dosa kita dahulu, ketika kita telah menang, kita telah merdeka, firman Tuhan katakan ketika kita ada di pihak Allah, firman Tuhan katakan siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang telah menang, yang telah merdeka dari segala dosa kita. Jadi apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kita alami saat ini dalam dunia pekerjaan, dalam dunia studi, apapun itu yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan katakan tidak ada satu orang pun yang dapat menggugat kita orang-orang pilihan Allah. Kita orang-orang yang telah dipilih, kita orang-orang yang ada di pihak Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapakah yang akan dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jadi Allah sendiri yang membenarkan hidup itu orang percaya. Ketika kita di tengah kesulitan, ketika kita di tengah apapun hal-hal yang menyulitkan, mungkin di dalam jalan buntu pun, firman Tuhan katakan Allah yang membenarkan mereka, Allah yang membenarkan hidup kita orang percaya. Dan yang ketiga di sini firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Di sini yang kedua firman Tuhan katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ketika kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, mungkin kita diperhadapkan dengan satu pergumulan, mungkin kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, mungkin kita bergumul dengan keluarga kita, mungkin kita bergumul dengan usaha kita, mungkin kita bergumul dengan apapun yang kita pergumulkan saat ini. Firman Tuhan katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Di sini firman Tuhan katakan ini di ayat yang ke-35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Di sini ada hal-hal yang harus kita ketahui dalam hidup kita orang percaya, bahwa hidup kita orang percaya itu sangat spesial di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang spesial ketika kita telah menang, kita telah merdeka dari dosa-dosa kita. Allah di pihak kita. Firman Tuhan katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus yang
terus menyertai kita. Meskipun kita mungkin seringkali kita berada dalam satu pergumulan yang tidak mengenakan, mungkin kita seringkali berada dalam satu posisi yang tidak baik, tetapi kasih Kristus yang selalu menyertai hidup kita orang percaya. Mungkin saat ini kita lihat mungkin belum ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Mungkin belum ada jawaban dalam setiap pengharapan kita. Tetapi kasih Kristus yang tetap menyertai kita. Kasih Kristus yang tetap memampukan kita. Kasih Kristus yang tetap menguatkan hidup kita orang percaya untuk kita menghadapi setiap permasalahan hidup dalam hidup kita orang percaya. Sebab itu yang kedua firman Tuhan mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Yang pertama, kita adalah orang pilihan Allah. Siapa yang menggugat kita? Yang kedua, siapakah yang dapat memisahkan kita? Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan di dalam ayat 31, kita kembali lagi. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Firman Tuhan katakan ketika Allah di pihak kita, tidak ada satu orang pun yang dapat melawan kita. Karena Allah sendiri yang menuntun kita orang percaya. Karena Allah sendiri yang menyertai hidup kita orang percaya. Karena Allah sendiri yang selalu membawa hidup kita orang percaya. Yang terus membawa kita terus hidup di dalam hidup yang benar. Hidup yang mengasihi Tuhan. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Allah yang telah memilih kita. Allah yang telah memerdekakan kita. Sebab itu mari kita percaya. Ketiga hal ini harus tetap ada. Harus mempunyai iman yang besar. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita telah menang, kita telah merdeka dari setiap dosa-dosa kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, yang terus menyertai hidup kita hari ini, besok, sampai seterusnya. Dan demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati hidup kita orang percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati hidup kami orang percaya. Biarlah hidup kami terus merdeka dan kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.